Dan setelah baca skrip, oh ternyata ada banyak aspek dari perjalanan hidupku sendiri yang terrefleksi di dalam film ini, tapi mungkin tidak lewat karakterku, mungkin lewat karakter yang lain. Jadi kayak, oke, this is a personal film. Ini adalah misconception, tapi sering digambarkan sebagai sebuah kegagalan sebagai perempuan. Kalau misalnya tidak bisa punya anak atau memberi anak kepada pasangannya gitu. Proses untuk punya anak jauh-jauh dari teori bahwa harus natural. Kalau misalnya harus melalui IVF, why not? Gitu kan? Yes, alhamdulillah bersyukur ketika ada jalannya gitu. Tapi kadang kan sampai proses aja dijudge gitu, dihakimi kan. Hello Insertizen, welcome back to I Talk with me, Oki Alparesi. Gimana nih kabarnya? Ini pasti Insertizen nonton I Talk lagi mencari inspirasi mungkin buat liburan atau weekend. Nah, kalau weekend tuh daripada jalan-jalan mending kita nonton film. Nah, ngomong soal film, kan di Indonesia ini lagi digempur banyak banget film-film horor. Banyak banget film horor yang muncul di Indonesia. Mungkin lagi agak-agak bosen. Nah, hari ini aku mendatangkan ada 2 orang pemeran dan salah satu film drama yang nanti akan tayang di bulan Agustus. Kira-kira siapa dan apa filmnya? Ini dia, Hana Al-Rashid dan juga Amy Saras. Ramai banget Ini yang kelihatan, yang nggak kelihatan juga ada. Nggak, coy, nggak ada. Actually, studio ini kan enggak, jangan. Itu bukan bahas film horor, tapi kan bahas drama di film ini. Nah, sebelumnya kalian ini apa kabar? Alhamdulillah, masih hidup. Ya, sehat ya. Surviving gitu ya. Surviving setelah syuting film ini. Nah, tapi pasti pada penasaran nih gimana sih keseruan filmnya, kita akan lihat trailer berikut ini. Kita lihat. Gimana kalau kamu tuh berhenti kerja dulu? Tapi kan aku dipilih banyak orang. Masa aku nggak tanggung jawab sama pekerjaanku? Jadi kapan? Oh no. Apa liburannya? 1, 2, 3. Saya sama ibu. Saya susah punya omongan. Kualitas sperma yang dikeluarkan kurang baik. Selain itu, tuba falopi ibu Matia juga mengalami penyumbatan. Ibu yakin ada jalan buat anak ibu. Segala cara kan kita udah coba. Kalau kita ikut program bayi tabung. Kalau kamu siap, insya Allah aku siap. Gue hamil. Mudah-mudahan bayi kita nanti pinter kayak ibunya, ganteng kayak bapaknya. Aduh, perut aku sakit. Ya Allah. Ya Allah. Mulai pikirin deh buat nikah lagi. Ya aku nggak mau nikah lagi. Aku nggak bisa kasih kamu anak. Bukan nggak bisa. Oke. Kalau takdirnya emang nggak bisa gimana? Kalau takdirnya emang nggak bisa, terus kenapa? Terus gimana? Aku sekarang lagi nggak mau ngomong sama Tuhan. Aku udah nggak mau usaha untuk hamil. Udah cukup. Pasrahkan segalanya sama yang di atas. Wow, tepuk tangan dulu ya. Jadi seru banget, penasaran, pengen nonton. Tapi udah kan trailernya, kita mau kulik-kulik lagi dari sang pemeran filmnya nih kalian. Kira-kira di film ini tadi kita lihat trailernya, sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan atau esensi dari film ini sebenarnya apa sih? Apa ya? Kalau menurutku soal perjalanan ingin mempunyai anak tuh ada, kita nggak pernah tahu ya what people are going through behind the scenes gitu. Ada 1 dari 6 perempuan Indonesia yang mengalami kesulitan dalam hamil dan memiliki anak gitu. Jadi ternyata ini adalah perjuangan banyak sekali perempuan Indonesia, tapi mungkin itu sesuatu yang nggak pernah kelihatan dari luar gitu. Jadi aku sih berharap film Liore ini menjadi semangat dan harapan untuk pejuang garis 2 bahwa mereka nggak sendiri dan semoga ada support system di luar sana yang bisa mendampingi mereka dalam proses yang kadang sangat sulit ini.
And hopefully mungkin film ini bisa menjadi bentuk support buat mereka juga sih. Iya, benar banget. Karena kan ngomongin soal kehamilan, pejuang garis tua itu kan sangat-sangat sensitif dan mungkin bagi sebagian mungkin agak tabu untuk dibahas gitu. Tapi menurut Amy Sarah sendiri, gimana menurut kamu film ini nih pengen mengangkat apa sih kalau dari personal story kamu? Menurut aku sih untuk lebih mempunyai empati ya. I see, Karena kan proses untuk pejuang garis dua ini beda-beda sekali. Mencoba untuk tidak selalu menanyakan kapan. Kalau misalnya memang kita sudah kenal dan memang sudah punya keinginan gitu dan alhamdulillah sukses kan senang ya. Tapi kita nggak tahu di balik semua itu prosesnya bagaimana, apa yang mereka lalui, butuh berapa tahun prosesnya gitu kan. Kapan isi. Jadi mungkin lebih respectful lagi, membuka mata lebih untuk bagaimana kita bisa membuat diri kita di posisi mereka ya, sebagai perempuan terutama. Aku setuju banget sih, mungkin bagi masyarakat Indonesia ini pertanyaan biasa gitu ya, kapan A, kapan B, kapan C, kapan. Tapi bagi orang yang memang belum dikaruniai dan belum memiliki, itu menjadi sebuah beban berat untuk mereka jawab. Dan film ini bisa mensupport perempuan-perempuan Indonesia ya. Ya pasti. Menurutku sih begitu, iya sih. It's enak kan laki nggak ditanyain juga kan? Tapi mungkin atau ditanyain kapan nikah mungkin. Bisa, mungkin pressure juga bagi seorang suami ketika ditanya istri. Mungkin kalau istrinya sedih kan juga tanggung jawab suami juga kan. Nah itu sudah mendapatkan. Itu akhirnya sudah, dia kan tanpa harus menjelaskan udah dapat juga. Right? Tidak selalu di perempuannya kan. Exactly. Lelakinya, suaminya juga harus, pasangan juga harus mendukung juga dalam prosesnya. Tidak harus kegagalan, kegigihan. Perempuannya, kita butuh pasangan yang tepat untuk mendukung proses itu juga. Wow, ini baru sekian menit talk show ini nih udah kayak membuka cakrawala kita tentang pemikiran-pemikiran orang-orang yang orang kira-kira simple tapi sebenarnya ini cukup relate banget dengan orang-orang. Nah, kalau dari karakter sendiri nih, kalian ini karakternya apa di film ini? Mungkin dari Amy Sarah dulu. Aku di sini berperan sebagai Vika yang juga adalah sahabat dari peran utamanya Mutia, support system ya bersama Hana Al Rashid juga yang akan nanti menjelaskan. Ini kan bisa dibilang perempuan alfa, independen, karir sukses gitu. Jadi menjadi bagian dari persahabatan, kita ada berempat ya, ini kita kompak banget. Jadi aku tuh sebagai Vika lebih yang tegarnya, yang lebih tapi juga funnya gitu. Jadi memang kalau ngeliat film Liora kan pasti ada kayak proses kayak sedih gitu kan selalu. Nah ini di bagian pertemanan itu memperlihatkan bahwa support dan dukungan kita sebagai sahabat tanpa judgement atau menghakimi, penuh empati. Di situ tuh dibutuhkan sekali support system yang kuat gitu kan, yang steady, yang stable, yang dimana kita ketika kita membutuhkan seorang sahabat untuk kita bercurahkan hati untuk proses kita, ada tanpa judgment dan selalu ada di tengah kesibukan, the friendship is there. Selalu ada persahabatan itu, tidak hilang yang tiba-tiba ketika lagi down, lagi ya ampun aku gagal punya anak, kita ada aja di situ untuk mendengar. Jadi aku sebagai sahabatnya juga senang gitu bisa mempunyai rasa ketegaran hati dan mendukung terus. Bahkan kita perlu bagaimanapun juga kan kita sebagai sahabat apapun nggak bisa, instead of menggurui sahabat kan ada juga gitu kan. So being Vika yang very kayak career woman, very kayak successful but still very friendly dan fun untuk mengayomi juga Mutia yang melalui itu proses sama suaminya Fajri, ada gitu bagian dari sahabat-sahabat ya bersama Kathy dan juga siapa Hana Al Rashid? Nafira. Iya betul. Iya sebenarnya kan. Nafira gimana tuh? Kalau Nafira tuh emang kurang lebih sama, tapi mungkin dia memang adalah orang yang lebih emotional in the sense of dia meresapi emosi-emosi dari temannya yang sedang berjuang ini gitu. Dan kalau aku seneng melihat di film Liora tuh pertama perempuan dari age group yang berbeda dari banyak film Indonesia pada umumnya gitu. Maksudnya kami semua in our late 30s, 40s, udah established secara karir, sudah married dan sudah berkeluarga, ya kan? sudah dianggap kalau menurutku perempuan-perempuan alfa atau perempuan yang sudah sukses dalam karir itu sering dicap intimidatif atau nggak ada waktu untuk keluarga atau intinya hal-hal yang kurang enak lah gitu. Dan
kadang tuh sebagai cewek alpha in real life kayak itu sebagai maksudnya perempuan-perempuan strong tuh lebih seringnya kayak ada istilah di bahasa Inggris tuh check in on your strong friends. Oke. Check in tuh sama justru teman-teman perempuan yang kuat karena lebih seringnya mereka menjalani hidup dengan beban yang sangat berat tapi karena kesannya strong selalu harus menutupi bahwa ada sesuatu dan actually dalamnya rapuh dan butuh bantuan tapi mungkin sulit untuk say it. Nah, yang aku suka banget dari penggambaran persahabatan kami berempat di sini di Leora, we're always there. Yep. Oh. Suka dukanya we're there dan semoga sih itu juga bisa menjadi apa ya? Semangat buat teman-teman di luar sana yang nonton to appreciate the people that you have atau mungkin kalau dari situ mungkin bisa kayak kayaknya gue harus lebih berempati deh sama teman gue sendiri gitu. Oh mungkin ini juga bisa menjadi, ya semoga sih menjadi contoh persahabatan yang sehat, yang tidak penuh persaingan dan hal-hal lain yang negatifnya. Tapi I hope kita bisa introspeksi diri sih kalau melihat persahabatan ini gitu. Karena di tengah kesibukannya ada waktu, walaupun hanya 10 menit untuk mendengarkan kabar suka duka. Jadi bisa dilihat di film Leora, persahabatannya itu sangat erat dan you do have time. Kita nggak ada kata sibuk kalau memang udah kita beneran persahabatan yang benar ya, true friendship. Apapun yang terjadi. Right? Aku setuju banget sih dengan kayak checking on your friends. Kadang yang terkuat, sebenarnya yang terlemah. Yang terbahagia, kadang itu paling orang yang paling sedih kadang gitu. Dan terkadang benar banget sih kata Amy Saras bilang bahwasanya orang tuh sebenarnya pengen cuma didengerin doang gitu. Jadi kan sekarang kita curhat sama teman nggak pengen dijudge karena pasti ya. Situasi juga beda nggak, mereka juga nggak tahu jalan keluar gimana. Cuman dengan didengar aja itu udah bisa bikin kita tenang, gitu. Dan ini diceritakan dan apa namanya kisah ini atau cerita di film ini menceritakan tentang hal tersebut berarti ya. Ada banyak sekali sih layar dalam film Leora ini dan sepanjang filmnya ada satu lapis yang dikupas lagi dan memang mau itu tentang pasangan yang kita pilih dan intrik antar pasangan atau antar ibu dan anak, antar teman-teman. Medical professional bersama pasiennya gitu. Kayak menurutku di sini banyak sekali relasi yang dibahas dalam film ini dan semuanya semoga bisa memberi impact yang positif sih ke penonton. Amin ya. Dan berarti kan relatable banget dengan mungkin persahabatan orang-orang di luar sana gitu tentang perempuan-perempuan yang kuat, perempuan-perempuan yang hebat. Nah, kalian sendiri ini kan apakah sebelumnya bersahabat atau enggak nih? Soalnya kan untuk membangun chemistry antara pemain itu kan agak sulit gitu. Nah, kalian ini bagaimana cara membangun chemistry-nya? Kita udah lama kenal. Aku sama Aca udah pernah kerja sama juga. Sama Olga Lydia belum kenal, tapi pas ketemu kok langsung klik. Instantly berempat tuh kayak emang kayak kita udah meant to be gitu loh, friendship ya. Iya sih. Jadi nggak terlalu sulit ya untuk membangun chemistry tersebut gitu ya? Nggak terlalu sulit ternyata. Semoga itu semoga terlihat dalam Leora ya. Beruntung sih ketika kayak sih langsung dapat aja gitu ya. Gitu jadi. Kita justru nggak take yang banyak ya sebenarnya. Pas kita udah on tuh, Mbak Prita, our director juga kadang kayak melihat dan kan banyak conversation antar teman-teman sambil kolektif gitu kan, sambil ngopi gini segala macam. Kadang dia bisa datang yang kayak, udah justru gak apa-apa kalau saling nabrak, the way that you talk in real life, talking, ya udah gitu aja. Udah itu yang benar-benar real conversation antara perempuan yang digambarkan gitu. Jadi menyenangkan banget sih. Natural aja. Kayak kita udah tahu berapa tahun gitu ya, padahal kan baru ketemu Olga juga pas reading deh. Aku baru ketemu Olga juga baru reading juga. Mungkin kayak ada teman dari playgroup gitu ya, seakan-akan gitu ya. Kayak ada kenal deket lama gitu ya kan. Nah, tadi kan kamu bilang kamu di real life alpha woman juga, di film ini juga kayak gitu. Ada susah pendalaman karakter nggak? Atau ya kayak gue ngejalanin hidup gue aja gitu? Gue alpha in real life dan merasa mungkin kalau karakter Nafira tuh jauh lebih polished. Dia alpha tapi dia secara penampilan dia jauh lebih polished. Duitnya jauh lebih banyak dari gue, jadi she always looks good. Gue kayak good ya, gitu. Jadi mungkin sangat dibantu oleh tim makeup dan wardrobe. Tapi memang apa ya? I think what yang take away gue dengan syuting ini adalah karakter Mutia yang diperankan sama Marsha Timothy itu melewati banyak sekali hal-hal yang berat dan sebagai temannya di saat ada adegan di mana dia menceritakan itu, for me I take it as real. Kayak empathy itu real sebenarnya, itu bukan acting gitu. Karena saya juga pernah dalam situasi di mana ada teman yang ingin sekali hamil, akhirnya hamil. Itu sebagai temennya rasa kayak aku udah tahu semua yang dia ngelewatin. Itu benar-benar kayak butuh pause and take a moment sebelum bisa itu kayak
kayak ada doa yang diucapkan dulu dalam hati untuk temanku ini, and it's those kind of references from real life yang dibawa ke dalam peran ini sih kalau buat aku sendiri. Karena punya keinginannya besar kan, ini keinginan yang dari hati banget kan. Kadang kan ya maaf ada yang kan pressure gitu kan harus punya gitu. Tapi kalau kita lihat dari Mutia kan dia punya keinginan gitu bahwa aku akan mencoba terus sampai kapanpun juga. Jadi aku juga belajar juga untuk apa ya, karena banyak aku nggak pernah melalui proses ini, tapi melihat teman-teman, keluarga, dan again pas ketika kita dalam satu scene dan Mutia menjelaskan apa keluh kesahnya, jadi oke, lebih mengerti lagi gitu kan bahwa oh my god, emang this is something yang kayak oh my, like so touching yang akhirnya aku pun juga mengingat lagi untuk lebih empati lagi, lebih respectful lagi gitu. Jadi. And like Cha-Cha is such a wonderful actress that she can bring that out of you sih. Maksudnya di saat dia, dia emang dari trailer aja kan tadi udah ngeliat ya, dia Cha-Cha sama Darius di film ini benar-benar all out, dan kita percaya banget perjalanan mereka, dan kita sebagai saksi aja on the periphery dari cerita mereka tuh kayak merasakan banget semua yang semua yang mereka lewatin tuh it's very it's very touching and moving sebenarnya. Kayak real emotion, rasa emosi apa yang mereka berikan gitu. Jadi kayak aku nggak tahu apa rasanya, tapi jadi tahu rasanya karena melihat dan itu oh my god, it's portrayed very very well by them. Oh my god, jadi pengen fast forward bulan Agustus, nggak sabar banget buat nonton ini gitu ya. Karena ini filmnya tadi yang relatable banget buat teman-teman, orang-orang yang mungkin lagi menanti Sang Buah Hati, Pejuang Garis 2 gitu. Nah, sebenarnya pesan yang disampaikan relate banget nih, atau bahkan bisa menyinggung beberapa wanita yang selalu disudutkan dalam kasus ini, Pejuang Garis 2 ini gitu ya. Sebenarnya seberapa penting sih peran sahabat menurut kalian nih sebagai emotional support bagi para pejuang garis 2? Sangat penting banget sih. Kehadiran tapi ya itu mendengar. Kadang ada yang perempuan teman sahabat kita needy banget kan, tapi kita sibuk banget no I can't listen to it, apalah energi segala macam. But kayak aku bilang, ini proses yang diinginkan oleh sahabat lo sendiri gitu kan. Kenapa nggak lo dengerin aja, set a time. So I mean butuh waktu. Yes, it's going to be very heavy, tapi kan that's your friend yang melalui kayak I need someone there. Jadi menurut aku penting banget, dan terus juga I think to maintain friendship yang bisa ada terus gitu kan, dan untuk mendengar dan tidak menjudge, I think it's very important gitu kan, and nggak menggurui, balik lagi nggak menggurui sih. Ya kita tahu sendirilah kadang dalam masyarakat kita juga yaitu ada stigma tersebut dan pressure yang selalu dibebankan ke perempuan, dan undeniably kadang memang ada teman-teman yang tidak dapat support dari yang tim inti nih, dari keluarga sebenarnya mungkin nggak dapat support dan malah dapat pressure. Jadi sangat penting untuk ada outlet yang lain, dan kadang tuh kita memang harus cari safe space di tempat lain. Kadang rumah sendiri tidak selalu menjadi safe space. Exactly. Lagi kalau bukan sahabat-sahabatnya juga. Iya, jadi penting banget sih punya support system. Bagaimana caranya bisa melewati proses fertility journey dengan begitu banyak pressure secara hormonal, secara kesakitan. Kalau nggak ada orang yang mendampingi, apalagi pasangan. Makanya ini juga kayak it's so important untuk pilih pasangan yang tepat, yang akan hadir. Laki-laki green flag yang supportive. Semoga film ini juga bisa mengajarkan teman-teman laki di luar sana untuk ini nih, kalau lo mau ngurus perempuan, jaga perempuan, menjadi pendamping perempuan seperti ini loh. Ini yang kita butuh. Gitu. Mengubah cowok-cowok red flag menjadi green flag gitu ya, mengubah warnanya. Bisa nggak ya? Possible, insya Allah aja deh. Mungkin dari sebelum tahu kalau udah red terus kayaknya nggak akan ada rada-rada green, mendingan nggak usah. Yellow pun udah gone. Justru kayaknya kalau di bioskop nanti tuh harus ajak gebetan, terus lihat reaksi dia, dan habis itu berdiskusi dan lihat dari jawaban-jawaban dia, kira-kira dia cocok nggak dia. Kayaknya itu yang perlu dilakukan. Perlu dilakukan ya, bawa gebetan nih. Jangan lupa bawa gebetan, jangan nonton sendiri. Nonton sama gebetan atau sama pacar kita. Undangannya kayak ayo mau lanjut lagi enggak? Yuk nanti gini loh, kalau punya anak kamu harus di momen aku. Di titik terendah aku dia akan kayak karakter ini enggak. Kalau enggak mendingan putusin deh, mendingan enggak usah. Referensinya film ini ya, Niora ya. Jadi luas. Jadi it's not only about menantikan buah hati gitu kan. Tapi emang akhirnya jadi pertanyaan buat kita sebagai pasangan.
gitu kan. Yeah. Ketika kita ada diskusi, kita pengen punya keluarga, kita pengen punya anak berapa, nanti gimana kalau misalnya Belum bisa atau apa ya. yang terjadi ketika kita gagal lagi, apa yang are you going to be there for me, you know, akan mendengarkan nggak keluh kesahku, pasti kan down banget kan gitu. Jadi down, happy down, pasangannya Apakah always Sebenarnya. be there like her friends or not gitu kan? Exactly. Oki, are you going to be there? I would say green flag man. I can feel the energy already gitu, kayak energy. Walaupun Masalahnya acaraku di belakang lo ada red soalnya. Ini kursi juga red, ini red. Jadi Walaupun acaraku merah tapi aku green kok. tenang. Harapan, Yes. harapan baru. Nah, aku penasaran banget nih. Sebenarnya apa sih alasan kalian itu mengambil atau ya mengambil film ini gitu, ngambil peran di sini? Apakah karena memang sutradaranya oke, and then once you read the script and then you say, okay, yes, I would love to jump into this project. Ini gimana awalnya? kalau aku tuh memang pengen banget kerja sama Mbak Prita sih. Oke. Prita Arya Negara adalah salah satu sutradara perempuan Indonesia yang punya promise yang sangat besar gitu dari karya dia sebelumnya gitu. Di industri kita pun her reputation is known sebagai orang yang sangat berempati kepada pemainnya dan kepada krunya. Jadi pengen ngerasain seperti apa nih disutradari sama perempuan seperti dia gitu. And she's incredible. Memang butuh orang dengan kepekaan yang acute untuk menjalankan proyek seperti ini sih. Dan setelah baca skrip, oh ternyata ada banyak aspek dari perjalanan hidupku sendiri yang terrefleksi di dalam film ini, tapi mungkin tidak lewat karakterku, mungkin lewat karakter yang lain. Jadi kayak, okay, this is a personal film. Maybe it can be somewhat healing kalau misalnya aku ikutan di sini gitu. Kalau dari aku sih. Sama-sama Mbak Prita, one of the best sutradara perempuan di Indonesia, dan menyenangkan sekali untuk the way she directs, and then very personal juga. Kita semua di sini jadi vulnerable ya. Kita tidak menutupi diri kita untuk lebih rentan gitu. Jadi itu salah satu yang aku bilang, okay, I wanna take this project. Dan kemudian ya isu yang sangat berbeda, yang sangat tabu, yang mengambil dari perspektif lain gitu, melewati dari karakter-karakter ini. Jadi sesuatu yang beda banget dari diri aku juga. Makanya okay, this is something yang menarik juga untuk dieksplor. Oke, jadi sign in ya, ikut project ini langsung pengen Easy ya? decision. Easy decision. Jadi isunya perempuan, you know, of course. Iya, Jadi- and very close to you juga kan, isu-isu ini gitu kan. Nah, sebenarnya kalian punya pengalaman yang sama nggak sih di film ini, atau pengalaman orang terdekat yang terjadi di hidup kalian? Ada yang mirip-mirip nggak sih? Banyak, Ya, banyak banyak banget. banget. Salah satu contohnya apa tuh? Aku banyak banget temen yang udah akhirnya coba IVF Oke. dan melewati journey itu. Banyak temen yang merasakan kehilangan, aku juga pernah merasakan kehilangan gitu. Jadi memang yang awalnya waktu dikasih tahu kayak statistik 1 dari 6 perempuan Indonesia itu aku cukup kaget. Karena saat diriku aja misalnya melewati itu, I felt very alone. And I felt it's kayak itu sering ini adalah misconception, tapi sering digambarkan sebagai sebuah kegagalan sebagai perempuan kalau misalnya tidak bisa punya anak atau memberi anak kepada pasangannya gitu. Tapi I don't see it as a failure, I see it just as another process of life gitu. Dan lewat film ini kita diberi kesempatan untuk changing that narrative gitu, bahwa kegagalan yang utama tuh adalah di saat lo give up, dan di saat lo berdiri tegak lagi dan coba lagi dan berjuang lagi seperti karakter Mutia, like that's what it means to have love for yourself, for your family, and that's what it means to really want something out of love gitu. And ini tuh sesuatu yang that's beautiful menurutku ya. Dan itu belajar untuk lebih gigih, dan again balik lagi, aku tuh proses untuk punya anak jauh-jauh dari teori bahwa harus natural. Kalau misalnya harus melalui IVF, why not? Gitu kan? Yes, alhamdulillah bersyukur ketika ada jalannya gitu. Tapi kadang kan sampai proses aja dijudge gitu, dihakimi kan. So kita bisa membuka mata bahwa okay, it's fine untuk melalui apapun prosesnya. Yang penting kalau ketika kita punya suatu keinginan, pasti akan terkabulkan, because it all starts with intention, gitu kan. Anything intention yang positif, yang happy, berbagi dengan cinta gitu, insya Allah dikabulkan gitu, apapun dengan cara yang terbaik.
Luar biasa ya. Nah, tadi kan kita ngomongin soal kegagalan juga gitu. Di film ini kan menggambarkan pesan kegagalan. Kalau menurut kalian nih, apa sih definisi kegagalan menurut kalian? Dan pernah nggak memiliki pengalaman kegagalan dan pelajaran hidup yang kalian ambil dari kegagalan tersebut itu apa? Kegagalan adalah sebuah sukses yang tertunda. Ya. Atau it's only kegagalan kalau lo terimanya seperti itu. Tapi kalau lo memutuskan untuk mengambil itu sebagai pelajaran hidup dan kemudian terus berjuang, ya you transform kegagalan into keberhasilan sih gitu. Atau minimal effort. Yes. Dan lo jadi punya daya juang yang luar biasa, dan menurutku that's what you learn from gitu. You decide whether it's a failure or not. Gitu. Kegagalan sesungguhnya itu kan sebenarnya ketika kita nggak nyoba dan bangkit lagi. Betul. Yeah, Ya nggak Itu sih? sebuah pelajaran kan. Bener banget. Gitu. Dan tidak memiliki anak atau salah keretakan segala macam bukan melulu salah perempuan, benar ya berarti ya? Yes, Dan- exactly. Actually, yes. And it doesn't make you less woman kalau misalnya of punya course anak, not. right? It doesn't. Of course not. Banyak perempuan di luar sana memilih untuk tidak start a family, which is also fine. Tapi kalau memang itu adalah sesuatu yang perempuannya mau, yuk kita dukung Ya. 100%. Betul. Gitu. Respect. Dukung melalui film ini juga pastinya relatable banget dengan citizen di rumah yang lagi berjuang untuk garis 2. Nah, kalau bisa kirim pesan untuk para pejuang garis 2 nih, kira-kira apa yang mau kalian sampaikan ke mereka kira-kira? Oh my God. Oke. Yang pasti kamu tidak akan sendiri, apalagi ketika nonton film Liora, kamu tidak akan merasakan kamu hanya satu-satunya melalui proses ini, dan selalu ada tempat atau wadah untuk kamu bisa relate, untuk bisa bercerita gitu, untuk bercurah hati melalui apa yang disampaikan dari film ini menurut aku ya. So tidak harus merasa sendiri. Always know that there's always someone for you, and find yourself that apapun yang terjadi pasti akan ada selalu jalan yang terbaik untuk kamu pejuang garis 2. Ya, Nice. kalau dari aku sih, aku hanya berdoa bahwa segala doa dan perjuangan kalian dikabulkan, insya Allah. Itu aja sih. Amin. Dan semakin semakin percaya diri lagi dan semakin semangat lagi melalui film Liora ini nantinya gitu.